Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka. Berada di Baitullah, di rumah Allah, untuk sama-sama beribadah, sujud dan tunduk patuh hanya kepadanya, apalagi terutamanya ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab, bulan yang diagungkan, yang tidak dibolehkan di dalamnya berperang, tidak dibolehkan di dalamnya melakukan kezaliman karena ada ancaman dilipat gandakan dosanya, dan sebaliknya dilipat gandakan amal ibadah di bulan Rajab ini. Alhamdulillah bina'matillah, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqamah di dalam menjalani syariat Allah, menghadiri pengajian di antaranya. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kariman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala fi surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya kata Allah, bilangan di sisi Allah pada penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Kita akan bicarakan tentang sains. Ini Al-Quran turun 14 abad silam. Belum ada ilmu astronomi, belum ada ilmu tata surya. Perahu-perahu yang dikendalikan pada nabi-nabi terdahulu hanya mengandalkan arah-arah yang barangkali sembarangan. Boleh jadi ketika Musa mengarungi Laut Merah, atau ketika perdagangan-perdagangan yang diarungi oleh lautan, boleh jadi itu hanya terka-terkaan saja. Lalu kemudian itu disematkan oleh ajaran Nabi Muhammad melalui ilmu astronomi. Di antaranya kita tahu sendiri, di dalam surah Yasin ada la syamsu yanbaghi an tudrikal qamaru wa la lailus sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahu. Falak adalah garis edar. Masya Allah, ada titik koordinat bumi di mana ada garis edar tata surya. Kita lagi ngomongin di Arab, tandus, dari sekolahan, ada orang bicara tentang tata surya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini menampilkan kehebatan haibatul Quran. Haibatul Quran min jihadil kitab al-ilahiyah, dari kitab samawi, Injilkah, Tauratkah, Zaburkah, atau perjanjian-perjanjian yang tersebut di dalam perjanjian Quraisy, juga termaktub di dalam piagam-piagam kafir Quraisy, Bani Hashim. Aduk kitab mereka semua dengan Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bicara tentang sains, dalam hal ini adalah ilmu tata surya. Belum lagi syajaratil akhdar. Apa itu syajaratil akhdar? Syajar adalah pohon, al-akhdar adalah hijau, zat hijau pohon. Kita ketahui itu waktu SD ada istilah fotosintesis. Itu terjadi di zat hijau daun. Dan itu adanya di Al-Quran. Syajaratul akhdar. Belum ada kelas IPA, IPS, tapi Nabi udah ngomongin tentang syajaratil akhdar, masih di surah yang sama, surah Yasin. Allahu Akbar. Makanya Al-Quran tidak hanya menitipkan muamalah halal dan haram. Al-Quran gak ngurusin bagaimana kamu senyum sama saudara kamu. Al-Quran gak cuma ngurusin tunduk dan sujud, tapi Al-Quran ngurusin langit ini beredar bagaimana, hai Muhammad. Bagaimana matlak, manzilah, ijtima, untuk menentukan bilangan hilal sabit Ramadan. Bagaimana untuk pergantian itu semua diatur. Subhanallah.
Itu yang dikatakan Al-Quran adalah kitab paripurna. Tantang kitab-kitab agama lain yang ngomongin saintifik seperti ini. Masya Allah. Dari segi itulah ada kalau belajar tafsir, ada istilah tafsir ilmiah atau melalui ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala wala tafsir ilmi. Nah, tafsir ilmi atau secara sains, secara ilmu, teknologi itu berbanding tipis dengan ayat-ayat yang kemudian ditatayurkan. Tatayur itu berita nenek moyang, karena asatirul awalin, cerita nenek moyang berkenaan dengan sebuah kejadian fenomena. Contoh gerhana. Pada waktu gerhana bulan terjadi di zaman Rasulullah, mereka bertanya tentang gerhana. Ini bulan tabrakan dengan matahari. Maka Rasulullah memberi jawaban, tidaklah gerhana itu laisa khusuful qamar atau khusufis syams, tidaklah gerhana itu menandakan matinya seseorang, tidaklah gerhana itu menandakan lahirnya atau apa lain sebagainya, tapi gerhana itu adalah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Itu saintifiknya Rasulullah SAW yang kemudian nilai sainsnya ini dimaktub di dalam Al-Quran. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamar wa la laylus sabiqun nahar. Belum lagi garis edar tentang meminta petunjuk bulan hilal Ramadan yang dari zaman Abdullah bin Umar sampai gini hari ribut kagak kelar-kelar. Dulu enak, ada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita udah mulai Ramadan? Ibnu Umar dipanggil, sini. Ibnu Umar, untur, antum ahli. Lihat, kamu ahlinya. Dicerong nama Ibnu Umar. Dihitung kalkulasi. Ra'aitu hilal ya Rasulullah. Aku melihat hilal. Nahnu nasum gadan. Besok kita puasa. Enak. Satu kata. Setelah Rasulullah meninggal dunia, sudah ada perbedaan. Jadi perbedaannya bukan di Muhammadiyah dan NU. Dari dulu udah beda. Kapan? Setelah sumber hukumnya Sayyidina Muhammad SAW meninggal dunia, sudah ada perbedaan. Orang Eropa bingung. Tariq bin Ziyad yang membuka Bizantium, dia bingung tentang puasanya, minta suratnya ke Abdullah bin Umar atau sahabat yang melihat hilal Ramadan. Sementara garis matlak tempat tak lahirnya matahari beda, garis edarnya beda, di mana dia sudah subuh, kita masih malam, dan begitu adanya. Jadi dari dulu sudah ada itu perbedaan, bukan dari Muhammadiyah dan NU doang. Cuman emang Muhammadiyah dan NU susah disatuin. Padahal mungkin kalau saya presidennya, insya Allah saya satuin itu. Ini kadang-kadang kita repotnya ya, susah nyatunya tuh. Muhammadiyah minta 2 derajat, NU minta 2 derajat, Muhammadiyah di bawah 2 derajat. Agak susah ini. Banyak kata dulu kata Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim Baba, Hashim Buzadi manggil Badin Samsudin. Mereka berdua rapat. Ini harus ditekankan ini biar kita bareng. Akhirnya ngalah sekarang. NU turun 2 derajat, ya Muhammadiyah disuruh naik 1,5 derajat. Akhirnya dikonklusi. Nah, alhamdulillah setelah dikonklusi tawar-tawaran politik sampai sekarang alhamdulillah beberapa tahun ini kita bareng. Sekalipun masih ada aja yang tidak bareng, ada 1 dan 2 ya. Yang menarik adalah ikut bulan hilalnya NU, puasanya lebarannya Muhammadiyah. Nah, ini yang ngaco ya. Kamu udah puasa, saya ikut NU besok. Pada saat Muhammadiyah takbir lebih dulu, kamu ke sholat Id, saya ikut Muhammadiyah. Masya Allah. Akhirnya puasanya cuma 28 hari, bonus 1 hari. Itu namanya mazhab bajing loncat ya, mazhab brengsek gitu. Anak-anak banyak yang begitu. Ibu-ibu kan beberapa tahun silam sudah masak lebarannya mundur. Sudah masak lebarannya, saya nggak perlu ngomong jauh-jauh ya. Nih di Radar, Pangkalan Jati, tempat saya bertempat di situ. Jangankan di Trikora barangkali, di Radar banyak yang nggak puasa hari itu. Beberapa tahun yang waktu itu mau ditetapkan, ternyata hilalnya nggak nampak, mundur sehari. Orang udah masak opor. Banyak yang nggak puasa, ibu-ibu itu. Saya tanya,
Bahkan ada satu ustaz teman saya nggak puasa. Saya bilang, kenapa nggak puasa? Hari ini adalah hari yang meragukan. Masya Allah. Yang meragukan menurut kamu. Kita sih ikut-ikuti aja, pasti aja. Masya Allah. Nah ini ilmu yang diperbincangkan hanya di agama Islam. Subhanallah, subhanallah. Makanya perhitungan kita melalui kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah adalah bulan sabit. Mereka pakai Syamsiyah atau Miladiyah, yaitu pakai perhitungan matahari. Jadi bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan. Salatan mutawalliyat, 3 beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis lebaran Idul Fitri itu. Lebaran Idul Fitri Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa wahidun madar maida Jamadi wa Sya'ban. Yang satu misah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini bulannya. Bulan Rajab. Masya Allah. Inilah bulan yang sekarang kita hadir di sini. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Kenapa diharamkan oleh Allah? Wa hadza ikhtarullah, ini pilihan Allah. Nah, itu hak prerogatif Allah. Kita akan tanya, ya Rabb, dari 12 bulan kok cuma 4? Ya. Seolah-olah Allah nggak adil, kok cuma 4 diambil. Nah, itu hak Allah. Saya mau tanya bapak-bapak umpama punya anak 12, ada nggak 1 atau 2 anak yang diistimewakan? Ada nggak? Dengan segala kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Cuma diem ya, panggil 12 anak. Dianggap ya, kita menganalogikan bahwa bagaimana Allah memilih 4 bulan, itu hak Allah. Panggil 12 anak. Ini panggil semuanya rata, 5.000. Semua pergi, si bontot dipanggil. Sini. Nih, kamu tak tambahin. Oh iya Pak, ya. Paling disayang ditambahin. Tapi ini dia sangat jujur. Dia ngadu ke abangnya semua. Saya ditambahin. Akhirnya 11 maju lagi. Yang 11 bulan maju lagi nih. Minta lagi nih. Ya, gara-gara si bontot jadi minta lagi. Ya, itu hak Allah, sama kayak hak orang tua. Hak orang tua. Waktu itu Pak Quraisy ditanya, wahai Pak Prof, bagaimana mungkin Allah memilih hanya 4 bulan dari 12 bulan? Apa kata Pak Prof? Kamu punya anak 3, gampang Pak Prof Presiden itu. Saya senang gitu kalau waktu stadium general sama beliau. Kamu punya anak 3, ya ada 1 yang kamu lebihkan. Ada, ya Pak Prof, ada 1. Kamu bilang kepada yang lain-lain. Ya gak bilang. Kenapa? Kamu tahu dia adil. Kenapa kamu lebihkan dia? Bahwa dia lebih cantik, lebih lucu, lebih manis, lebih taat. Itu adalah urusanmu dengan anak, sama kepada Allah. Hak Allah yang memberikan 4 bulan ini. Akan tetapi jika mau dicari tarik, bagaimana mungkin ini 4 bulan diharapkan oleh Allah SWT? Maka pertama, nih yang mesti ditekankan, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan sebelum Nabi hadir. Ini kaitan eratnya dengan adat budaya Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia. Malaysia boleh ngomong itu, Arab Saudi boleh ngomong itu, dan akan saya buktikan sekarang. Ketika Rajab dimuliakan oleh orang terdahulu, maka dilanjutkan kemuliaan itu oleh Nabi Muhammad. Saya ulangi, Rajab adalah bulan diharapkan berperang. Sebelum Nabi hadir, memang gak boleh perang. Jadi Bani Quraisy, Bani Tamim, sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Islam diturunkan di kota Mekah, memang bulan Rajab adalah bulan panen, bulan berkumpul. Kalau bahasa beruang itu bulan hibernasi. Mereka nggak dagang ke Syam, mereka nggak dagang ke Taif. Mereka kenapa? Mereka nggak mengadukan kongsi dagangan karena takut perpecahan. Ingat, kabilah itu pecah gara-gara perdagangan. Mekah adalah perdagangan, Madinah adalah pertanian. Makanya Nabi Muhammad pernah gagal panen dalam kitab Bulughul Maram. Pernah gagal panen ketika beliau Rasulullah menanam korma. Yang kita anggap ajwa itu adalah kormanya Nabi. Salah. Ajwa itu bukan kormanya Nabi, tapi korma yang diwakafkan di tanah Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan. Nabi sendiri gagal panen karena beliau pedagang, bukan petani. Madinah ahlul petani, Mekah adalah ahlul pedagang. Karenanya lah Nabi diajak dagang dari tahun umur 12 tahun. Disitulah Nabi ketemu pendeta Noval yang mengatakan, nanti kelak anakmu ini akan jadi
jadi nabi dengan tanda-tanda yang telah tersebut adanya. Apa tandanya? Ada awan berarak dari rombongan kafilah dagang timur. Satu. Yang kedua, satu anak yatim akan menyembul dagingnya di sini. Yang dipegang oleh pendeta Naufal. Nah, ini adalah tanda kenabian. Makanya ketika Abu Thalib ditanya, "Man abun hadal gulam?" Siapa bapak anak ini? Abu Thalib mengatakan, "Anak, sayalah." Kata pendeta Naufal, "La, kamu bukan bapaknya." Karena di dalam kitab Injil akan ini Injilnya Ahlul Bait ya, pendeta Naufal, pendeta Bahiro yang ditemukan oleh yang kita kenal dengan pendeta Bahiro, namanya Naufal, aslinya namanya Naufal al-Bahiro. Nah, maka pendeta Bahiro ini ya sebut saja pendeta Bahiro karena dari dulu kita sebutnya Bahiro, padahal bukan namanya itu. Nah, sebutannya kemudian dipegang tanda kenabian Nabi yang menyembul daging. Maka kata pendeta, di kitab Injil anak yang akan menjadi nabi harus yatim. Kamu bohong. Itulah Abu Thalib kemudian membetulkan, iya betul, saya bukanlah bapaknya, saya adalah kakak dari bapaknya ini anak. Kalau bahasa kita apa? Pak D. Kalau Pak Le adiknya ya, tapi Pak D, saya adalah abang dari ayah. Betul, Sadaqallah, telah benarlah Allah akan datang. Dipanggil Abu Thalib, bawa pulang anakmu. Anakmu ini lagi dicari seantero Syam dan Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Thaif dan sekitarnya sampai negeri Parsi, Iran. Anakmu lagi dicari-cari oleh Israel, yaitu bangsa Israel. Untuk apa? Untuk dibunuh. Karena akan ada nabi setelah para nabi dan penutupnya dari Bani Quraisy. Dan kafilah kamu ternyata tersembul seorang nabi. Akhirnya Abu Thalib membungkus Rasulullah dengan gamisnya, diumpetin karena sudah tercium bau-baunya akan datang nabi dengan jadwal-jadwal yang tertentu. Nah, bulan Rajab itulah nggak bolehnya berdagang. Bulan Rajab orang-orang nggak boleh berdagang dari zaman dulu. Ini menandakan ada akar budaya di Arab yang di kitab Nasihat Islam, di stempel sama Islam, lanjutkan bahwa bulan Rajab bulan yang dihormatkan oleh orang Arab. Jadi kalau ada acara keraton-keratonan barangkali sebelum Islam datang ke ini negara, silakan dilanjutkan selama tidak ada kesyirikan. Sedekah bumi di keraton, maka silakan dilanjutkan. Itu adalah akar budaya, itu cagar budaya, sebuah adat budaya. Yang penting jangan syirik. Saya senang dengan acara-acara kekeratonan sebagai sebuah nilai di dalam kenusantaraan kita. Sayangnya ada unsur syiriknya. Apa? Itu gunungannya makanan direbutin. Ya, itu nenek-nenek diinjak dalam rebutan makanan tersebut. Kalau nenek-nenek diinjak kita kesian, ini lebih sadis lagi. Nenek-neneknya lebih semangat dari anak muda. Anak mudanya diinjak sama nenek-nenek. Di TV itu di SCTV saya lihat, oh ini acara sedekah bumi yang gunungan itu. Kemudian diwawancarain, ini kalau udah dapat tomat, udah dapat bahan makan diapain? Buat disebar di sawah biar barokah. Itunya yang nggak boleh. Kalau buat di sop boleh, kalau buat di sayur boleh. Lagian beli ngambil gunungan dengan cara itu kan zolim, betul nggak? Bawa aja ke warung bude, beli sop gitu. Kadang-kadang kita suka akar budaya itu kemudian ada unsur kesyirikan. Nah, kalau ada unsur kesyirikan itu tidak ditolerir oleh agama. Tapi bahwa ada sedekah, seperti ada, saya pernah lihat di Cilacap itu larung ya. Jadi sedekah laut. Sedekah laut itu apa? Masyarakat berkumpul, berzikir, bersyukur kepada Allah. Itu bagus. Yang jeleknya apa? Lempar pala kerbau ke tengah laut. Pala kerbau jangan dilempar ke tengah laut. Bawa ke Trikora, kita sok bareng-bareng di sini. Jadi itu buat ikan hiu. Ya bahkan, nah ini kliniknya karena kami punya masyarakat Cilacap itu jamaah saya itu kliniknya Pak Ustaz, itu nanti pala kerbau itu di laut Cilacap atau Subuk tuh di pantai Subuk dan sebagainya yang dilempar itu diharapkan nanti memberikan sebuah seperti sesembahan kepada, nah ini dia,
Ratu Nyi Roro Kidul. Nah budaya itu singkirin, tapi sedekahnya boleh gitu. Kumpul masyarakat, berbagi, camat, bupati ikut bareng, tapi sedekah laut yang dilempar-lempar itunya nggak perlu. Ya, bawa kepala kerbau enak pak rasanya, bawa aja ke Jatiwaringin sini. Ya, itu akan lebih bermakna dan lebih banyak pahalanya untuk dikasih kepada Ustadz Afif, insya Allah itu lebih dahsyat itu, lebih dari Nyai Roro Kidul. Ya, panennya akan lebih dari Nyai Roro Kidul. Saya doain dunia dan akhirat. Ya Allah, pala kerbau 3-4 biji dilempar dan kerbaunya yang mau dipotong bukan secara syariat, ya, bukan dengan Bismillah Allahu Akbar, tapi kerbaunya dihias-hias, nanti dipotong, dilempar ke tengah laut. Itunya yang salah. Tapi bawa akar budaya boleh saja. Seperti ada acara-acara apa namanya ruwatan. Kita lihat ruwatan itu mendoakan. Apa salahnya mendoakan? Ustaz pakai bubur beras ketan merah itu kan bid'ah. Ya memang nggak ada beras merah di Mekah. Nabi nggak temuin beras merah. Ya, beras merah adanya di sini, bubur kacang hijau itu nggak ada di sana. Nah ini kita kadang-kadang terlalu kaku di dalam beragama. Rajab sebagai syariat aja itu dilegitimasi sama Islam. Oh, orang Arab menghargai Rajab, maka Allah juga melalui nabinya menghargai Rajab. Lanjutkan Rajab, gak boleh perang, gak boleh zalim. Ini ayatnya. Fala tazamu fihinna anfusakum, gak boleh berbuat zalim di bulan itu. Makanya orang Arab merasa agama ini adalah agamanya, diturunkan untuk melanjutkan estafet kebaikan-kebaikannya. Bulan Rajab nih, bulan paling banyaknya sedekah. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW, itu yang namanya siapa namanya pamannya Hisham bin Urwah itu, kalau kita suka kenal Abul Hakam dengan Abu Jahal. Sebelum ada Nabi Muhammad, dia orang paling baik. Bahkan Abu Lahab itu membebaskan satu budak ketika Nabi Muhammad lahir. Wah ini ponakan saya lahir, lucu. Kan Rasulullah gitu lahirnya, lucu, bercelak, sudah disunat, bercahaya, tanpa darah. Ya, Siti Aminah melahirkan Rasulullah tanpa darah. Jadi kalau ibu-ibu punya mantu ngelahirin tanpa darah, jangan bu. Nah, wah anak cucu saya kayak Nabi nih, enggak kayak Nabi, itu emang kehabisan darah ya. Kalau Rasulullah memang tanpa darah, hati-hati. Loh, kita jangan bangga dulu. Wah nggak ada darahnya di bayi, wah nggak lama lagi lewat ibunya karena kehabisan darah. Nggak ada wanita di bumi ini kecuali 2 orang yang tidak ada darahnya, kita melihat darah wiladah. Ini sepakat ulama nih. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Hasan dan Husain. Karena Fatimah tidak pernah menstruasi. Satu-satunya makhluk di bumi ini yang tidak mens adalah Siti Fatimah. Subhanallah. Makanya dipanggil Fatimatul Batul. Batul itu senantiasa suci karena tidak ada menstruasi. Kalau di Indonesia bahkan laki-laki menstruasi. Di Indonesia, buktinya apa? Tuh Ramadan pada nggak puasa, itu kan berarti dia lagi menstruasi ya. Buktinya kalau Ramadan minum siang-siang, jangan buru-buru marah-marah pak, mungkin dia lagi menstruasi ya. Makanya diganti di hari yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Fala tazamu fina anfusakum, nggak boleh melakukan kezaliman. Nah bulan Rajab ini biasanya orang Arab itu yang mengadakan pesta itu pak, apa namanya pedang porah. Kalau kayak gitu tuh pedang porah ya. Mereka juga begitu di istana ya. Kalau bulan Rajab kan bulan hari daripada kebangkitan mereka, As-Su'ud al-Arabiyah. Nanti mereka adakan acara kenegaraan yang dulu udah terjadi sebelum ada Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi Islam membolehkan, syariat sebelumnya diabadikan selama tidak ada unsur kesyirikan. Termasuk diantaranya upacara kenegaraan, termasuk diantaranya tata cara salam sungkeman, termasuk diantaranya begitu. Saya kira begitu. Kenapa tidak? Wala yataraqqa 'alan nas, jangan kamu ruku. Wah, manusia jangan ruku. Kita nggak nyembah manusia. Ini cuma akar budaya. Bahkan di Malaysia itu katanya kalau ngomong sama paduka raja, terompah itu ditaruh ke kepala. Saking merendahkannya di depan raja, sampai begitu. Nah, kalau kita kan nggak begitu. Dulu barangkali abdi dalam tuh kalau ke raja-raja jalan jongkok mungkin ya pak,
sambil digending itu cuma tanda penghormatan. Nah kalau kita tanya, Mbak Yai, Mbak, pernahkah kita menyembah raja? Kan enggak, itu cuma cara, cuma cara. Pun anak sekarang juga nggak mau, saya kira, ya. Anak sekarang udah gak ada yang mau kayak begitu. Sama bapaknya bukan salim, tos, ya, sehat, tos, Allah, ya. Wa qatilul musyrikin kafah. Dalam ayat ini dilanjutkan, dan bunuhlah orang-orang musyrik yang memerangimu itu secara menyeluruh, kama yuqatilunakum kafah, seperti bagaimana mereka. Kalau kita diserang baru, artinya gini, jangan melakukan peperangan kecuali kamu diserang, gitu. Nah itu adalah sistem defensifnya, pertahanannya. Maka kalau kita diserang, kita boleh menyerang. Artinya tidak boleh terjadi pertempuran sebelum diserang duluan. Wallahu anallahu ma'al muttaqin. Nah sekarang kita lihat apa mastafada min Rajab. Satu, bulan Rajab adalah bulan yang disunahkan di dalamnya berpuasa. Wala adada fiha, tidak ada bilangan pasti tentang puasa Rajab. Tidak ada dari Nabi keterangan berapa hari Nabi puasa Rajab. Jadi bebas-bebas aja kalau mau puasa Rajab. Tapi kemudian kalau dianggap ini hadis yang dhaif tentang Nabi Muhammad puasa di bulan Rajab, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Tabrani di dalam kitab Jami'us Awsat, hadisnya memang baik, maka ambil saja Senin dan Kamis di bulan Rajab. Jadi buy one get one free. Kan kita udah pernah gitu ya, beli satu dapat satu. Puasanya Senin dapat 2 pahala, pahala puasa Senin, pahala puasa Rajab dapat 2 ya. Tapi jangan hari Sabtu puasanya, karena sayang makanannya udah disajikan, ya kan ya. Kalau mau tadi makannya sebelum subuh ya. Makanya saya emang gak bakal puasa hari Sabtu, apalagi jadwal trikora ya, mubazir gitu ya. Kadang-kadang makanan sudah disajikan. Ada beberapa hal Bu yang mesti saya tekankan, penting. Ibu lagi puasa, suaminya pulang dinas, tiba-tiba suaminya ingin bermesraan dengan istrinya, istrinya lagi puasa, puasanya puasa sunnah, batalin. Karena pahala bercengkrama dengan suami ada dalam Al-Quran, puasa sunnah ada dalam hadis. Saya mau tanya, Quran sama hadis mana tinggi? Boleh gak hadis menyaingi Quran? Boleh gak? Justru hadis harus sepadan dengan Al-Quran. Dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perintah Allah. Hei, para suami, para istri, kalian harus bermesra-mesraan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara ini semua. Makanya Rasulullah jalan-jalan dengan Siti Aisyah, kadang-kadang lomba lari. Artinya puasa pulang tugas, suami pulang tugas dari mana-mana, ingin bermesraan dengan istri, istri lagi puasa, batalin puasanya. Atau puasa sunnah nggak boleh tunduk, puasa sunnah harus tunduk di atas syariat Quran, di mana suami pengen bermesraan dengan istrinya, batalin puasanya. Tapi jangan Ramadan, batalin kamu. Bapak emang kalau puasa, istrinya suruh bareng-bareng neraka ya. Jadi ini kalau Ramadan beda. Satu. Dan kedua, apalagi yang disuruh batalin? Afifudin ngajar di Trikora dapat sajian. Misalnya saya puasa, maka saya batalin. Tuh. Jadi kalau lagi namu di rumah orang, suguhin air, menggembirakan tamu, itu hukumnya fal yukrim doiman amani billahi wal yaumil akhir. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menghormati tamunya. Sementara ini lagi puasa Senin untuk dirinya, ini lagi menghormati tamu. Karena orang kalau disuguhin, dimakan, diminum, itu yang punya rumah senang, betul nggak? Coba orang udah bikin kopi, udah bikin makanan, tidak dicolek sama sekali. Kadang-kadang yang punya rumah merasa apa ada yang salah ya dari sajian saya. Dia merasa tidak diberkahi karena tamunya nggak minum, gitu. Makanya sekali lagi saya utarakan, saya bertamu kemari tidak akan saya puasa, insya Allah. Memang dari rumah saya sudah siapkan untuk tidak berpuasa. Tapi mohon ini jangan sampai menjadi pengharapan palsu. Saya udah gak puasa, nggak ada apa-apa juga di sini. Namanya pengharapan palsu ya. Jadi kalau kita namu di rumah orang, batalin. Saya Pak, ceritanya ini Pak Kiai ngajarin betul, benar-benar memposisikan Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas beliau Pak Kiai. Dari pesantren saya dapat.
Saya lagi puasa Pak. Puasa saya nggak tanggung-tanggung, saya lagi ngapal Quran. Jadi puasa Senin itu saya ngapal beberapa nazom lah, kalau saudara tahu lah, nazom Alfiyah, Bait Imriti, itu kan penting banget. Nah, pesantren itu Pak punya satu keunikan, dia baru bisa ngapal kalau puasa, jadi nggak mikirin makan, fokus Pak, gampang ngapal tuh. Kayak bulan Ramadan bulan paling cepetnya ngapal Pak, ya nggak? Buktinya bapak-bapak percaya sama saya buktikan bapak-bapak ini jago hafal kalau bulan Ramadan, paling tahu di detik berapa azan maghrib, betul nggak? Tuh hafal di luar kepala. Coba saya nanya, ntar maghrib nih, jangan lihat ini ya, ntar maghrib jam berapa nih hari Sabtu? Jam berapa? Tahu bapak besok Ramadan? Maghrib jam berapa? 17.45, tahun sekali itu. Kuat hafalannya terhadap waktu Ramadan untuk berbuka. Nah, ketika saya lagi puasa, ya saya makan tuh, saya khodim ya nyiapin aja. Tumben beliau, ditarik aja, makan. Aduh, makan guru. Nah, kiai saya itu yang sudah meninggal almarhum, yang ada di status saya, barangkali Pak Rosid melihat itu, beliau sepuhnya. Makan sini. Beliau paling tahu tuh ngegodain muridnya. Saya bilang ini saya lagi puasa gitu kan, nggak berani nih. Putra sang singa Kerawang Bekasi, Kiai Nur Ali putranya. Aduh, gimana ya? Memang kan sini. Saya mau ngomong, Pak Kiai saya lagi puasa, sombong, ya, sombong. Gitu. Apa kata Kiai? Sambil digini teh, buka puasa nih. Allahu Akbar. Dia tahu saya lagi puasa. 1.500 santri, dia tahu kita lagi puasa. Disediain teh, buka. Oke, tahu bibir kamu kering banget tuh. Bibirnya, oh ada alamatnya. Bibir kering, mata agak menurun, kondisi bulung lain, jalannya nggak stabil, ya kan? Ternyata beliau lihat dari tanda-tanda itu. Ketika beliau nyodorin, saya nggak mau, maksud saya, ya Kiai saya mau nerusin puasa guru. Gitu. Kata dia, ngaji agamanya yang betul lagi ya, baca kitab Fathul Mu'in. Saya berkaget, saya puasa aja disalahin. Saya buru-buru ke kitab yang dimaksud, syarahnya i'anatul thalibin. Ya Allah, ternyata betul. Ya, termasuk daripada adab kalau disuruh makan atau bertamu itu lebih diutamakan menyenangkan tamunya, batalkan puasamu. Tuh, wah saya kembali lagi kan, Masya Allah, saya mau batal, apa boleh buat Pak? Makanan udah diberesin, saya udah kagak ada, udah, aduh telat saya. Sama Kiai jangan songong, dia lebih tahu ilmunya. Pokoknya besok-besok harus batal, ya. Artinya bapak-bapak kalau lagi puasa bertamu ke sebuah negara, kemana bapak tugas lagi puasa, sang tamu, sang tuan rumah nyiapin makanan, ambil, karena itu keberkahannya dua, apa? Menyenangkan tamu dan mendapatkan keberkahan makanannya. Subhanallah. Nah sebaliknya uniknya Nabi Muhammad gara-gara tamu puasa Pak. Nah unik nih. Tadi kan gini, ada orang namu ke Rasulullah, orang itu lagi puasa, batalin kan? Bapak kalau namu batalin. Tapi unik, gara-gara ada tamu Rasulullah puasa loh. Gara-gara ada tamu. Sebaliknya ditanya sama Siti Aisyah, Halinda kita punya makanan enggak? Ini ada tamu kita. Ya Rasulullah, kita cuma punya ininya saja. Sini, dikasih tamunya makan, beberapa korma, selesai punya hajat ngadu kepada Rasulullah, selesai pulang. Ya Aisyah, nahnu nasum. Wahai Aisyah, sekarang kita puasa. Gara-gara tamu dia puasa. Itulah kemudian turun ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan al-muhajirin dan ansor lebih dari kebutuhannya. Demi tamunya makan, dia puasa. Coba kita lihat Rasulullah, demi tamunya makan, beliau rela puasa. Kalau tadi tamu lagi puasa batalin kalau tuan rumah menyiapkan, bahkan tuan rumahnya itu puasa. Masya Allah, karena nggak ada yang dimakan lagi. Masya Allah. Bapak pernah nggak begitu? Kira-kira Pak Rosid main ke rumah bapak, ya, nih Rosid makan dia. Kamis keluarga puasa, ini buat Pak Rosid. Kira-kira begitu nggak? Wah, balik kan. Ente beli di Padang aja, ini buat keluarga aneh ini. Belum ada lagi makanan. Unik ya, Nabi nyuruh kita batalin puasa kalau lagi
tamu menjadi apa, tuan rumah menjadi makanan. Tapi Nabi berpuasa gara-gara tamunya. Subhanallah. Mana lebih mulia ajaran kecuali ajaran Islam ini. Walhamdulillah tabarakallah. Kemudian yang kedua, bulan Rajab adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Alhamdulillah. Hari ini kita ngaji, pahalanya dapat 2. Kemarin pahalanya 1. Sekarang pahala 2, yaitu pahala ngaji dan menghidupkan bulan Rajab. Wa anibu ila rabbikum, segeralah bertobat kepada Tuhanmu. Wastaghfiru min dzunubikum, minta ampunlah terhadap dosa-dosa kalian. Wajtanibul ma'asi, jauhkanlah maksiat. Fi syahril haram wa Rajab, ini bulan Rajab, bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, karena dosanya itu amat besar. Tidak menghargai bulan Rajab, maka dosanya amat besar. Bulan ini diistimewakan, Pak. Dengan diistimewakan bulan ini, sekarang kita panjang umur. Ada di bulan Rajab, betul nggak? Saya ulang, ini bulan istimewa dan kita dipersilakan oleh Allah. Yuk, teman-teman terima Rajab, terima nih, panjang umur di bulan Rajab. Rasa-rasanya sudah saya kasih tahu tentang keistimewaan bulan Rajab, kita tidak mengistimewakan, nanti Rajab akan menuntut kita. Betapa saya istimewa di hadapan Allah, tapi kamu tidak mengistimewakan. Itu sama kalau di bumi ini kayak anak presiden atau anak menteri diistimewakan, ya, diistimewakan. Tiba-tiba kita tidak mengistimewakan, tentu barangkali kita dianggap sama pimpinan, sini, kenapa murid kita itu kamu? Dia itu istimewa, makanya jangan dimarahin, jangan. Mungkin nanti kita diomelin. Nah, ini bulan yang istimewa bukan pimpinan negara. Bulan ini yang istimewain Allah. Akulah yang mengistimewakan bulan. Maka kalian wahai para hambaku, istimewakan sebagaimana mengistimewakan. Caranya ya kasratnya zikir, perbanyak zikir, bahkan pembacaan Al-Quran dilipat gandakan bisa ba'in marrah. Jadi tadi kita baca Quran nih, sholat dengan imam baca Quran, itu dapat 70 kali lipat. Masya Allah. Kalau bulan biasa ya 10 kali lipatnya ya. Biasanya amsalihah 10 kali lipat. Sekarang ini 70 kali. Nanti di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Nah, Rajab, Syaban, Ramadan, 3 tuh. Kalau santri ini udah berpuasa Pak, dari Rajab mereka puasa, Syaban mereka puasa seperti Rasulullah 1 bulan penuh, Ramadan. Makanya nanti batalnya santri itu di hari Idul Fitri. Jadi Rajab nih udah berpuasa, Syaban puasa, Ramadan puasa, Idul Fitri batal, sambung yang 6 Syawal. Tuh santri puasanya. Mereka kalau bertirakat begitu. Oh itu ada manhajnya bahwa Nabi Muhammad pernah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Riwayat Siti Aisyah sahih. Jadi bulan Sya'ban, jadi ada istilah gini. Kalau udah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa, pernah dengar gitu? Ya, kalau udah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa, masih boleh. Tapi ada tapinya, yang nggak boleh itu 1 hari menjelang Ramadan itu nggak boleh puasa. Kenapa? Takut dianggapnya Ramadan sudah masuk. Itu namanya Yaumusyak, hari meragukan. Harinya tanggal 30 Sya'ban nggak boleh puasa. Ada 5 hari kalau tidak salah yang diharapkan berpuasa. 1, Ayyamut Tasyrik, ya, 11, 12, 13 Zulhijjah, karena masih ada kurban. Yang kedua, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Ayyamul Id, ya, hari-hari Aid. Itu nggak boleh kita puasa. Ya, Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, kerajinan itu mah, ya. Jibril juga geleng disuruh batal di puasa, mau ngalahin Nabi Muhammad, ya. Kemudian apa lagi? Di 30 hari bulan Sya'ban itu tidak boleh tuh puasa di 30 hari bulan Sya'ban, karena itu akan meragukan. Umpama saya udah puasa nih, padahal saya puasa apa itu ya, tiba-tiba orang karena dakhala Ramadan, Ramadan udah masuk berapa tuh, tapi udah puasa. Nah gitu. Dulu di zaman Nabi gak boleh 30 Sya'ban itu sebelum ada ketentuan dari Nabi Muhammad. Itu namanya Yaumusyak, hari yang meragukan. Nah, bulan Rajab ini bulan yang madar. Madar itu maksudnya beredarnya kebaikan. Maka segera ambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu peristiwa penting yang kita tahu bersama bulan ini. Ada apa? Ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin nanti pada minggu depan baru kita bahas.
atau mungkin oleh Ustaz yang kebetulan berbarengan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak salah Isra Mi'raj jatuhnya malah hari Sabtu begini ya. Kalau tidak salah tanggal 18 Februari kalau tidak salah. Berarti berbarengan dengan sebuah kajian agama begini. Yang mudah-mudahan nanti dibahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Wah, Isra dan Mi'raj itu dahsyat, Pak. Peristiwa langit yang membumi. Peristiwa langit tapi membumi. Dibicarakan di bumi. Buruk, Masya Allah. Buruk apalagi? Kendaraan yang nangis di surga. Ketika terjadi panggilan seruan, wahai ahli surga, bersiaplah kalian. Kenapa? Sungguh nabiku akan diundang ke langit. Malaikat bersiap, Pak, menyiapkan segala. Jadi Rasulullah mau ke langit itu, langit punya pasukan mempersiapkan diri. Nah, ada satu yang nangis terseduh-seduh, kemudian Jibril mendatangi, ternyata itu suara buruk. Dari jutaan buruk yang akan menjadi kendaraan kita, amin. Nanti di yaumil kiamat kendaraan kita itu namanya buruk. Oh, jadi Bapak mau ke rumah imam di surga pakai buruk. Masya Allah. Saya pengen ke rumah bapak-bapak di surga nanti pakai buruk. Mudah-mudahan begitu, amin. Ya, tidak seperti kemarin. Bapak mau ke Jonggol pakai mobil TNI AU. Ya, ngeri banget nyeplos itu karena bodinya gede ya. Kemarin alhamdulillah kunjungannya saya ucapkan jazakallah hasan jazak. Nah, nanti kita saling berkunjung dengan buruk. Nah, buruk ini nangis. Ketika menangis, tidak mungkin saya dipilih. Ini ada jutaan buruk nih. Sementara disuruh persiapkan Nabi Muhammad kan cuma sendiri. Pasti yang dipilih adalah yang paling besar badannya. Buruk itu di langit nanti. Nah, buruk ini menangis. Terus ditanya sama Jibril alaihissalam, apa yang kau persembahkan? Apa yang kau persembahkan untuk kedatangan Nabi Muhammad ke alam ini, ke surga dan nerakanya Allah? Kan dia nanti jalan-jalan tuh. Apa yang kau persembahkan? Maka si buruk yang paling kecil ini yang lagi nyopot nangis, dia mengatakan, saya mau persembahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah buruk yang dipilih. Makanya dalam riwayat buruknya itu dalam kitab Al-Idhah fi Mi'raj Nabi Anwarul Bahiyah fi Isra Mi'raj Khairul Bariyah. Saya enggak ngambil kitab itu dari Indonesia. 2015 dapat kitab itu langsung dari kota Masjidil Haram, kota Isra Mi'raj. Saya dapat dari 10 kilo lah dari Masjidil Haram, namanya Rusaifah perpustakaan. Saya cari mana ini kitab tentang, wah ada gambarnya Pak, tapakannya ya. Ada apa namanya diletaknya di mana nih, Masjidil Haramnya di mana? Ada bilang di Makom Ibrahim, disitulah buruknya bertengger. Kan diikat buruknya itu seperti kuda. Kalau bighal mazada minal bighail wa man naqasa minal bighal. Dia enggak lebih gede daripada kuda, dia enggak lebih kecil daripada keledai, di tengah-tengah. Lahu janahaini, punya dua sayap. Nah, dia taharok, kalau dikepakkan sayapnya maka keliling bumi ini sudah dikelilingi. Itulah kecepatan. Nah, makanya buruk dipanggil buruk bimana al-barok. Barok itu adalah kilat, kilat cahaya. Jadi kalau bapak-bapak motornya atau mobilnya kurang cepat, ganti mereknya buruk. Ya, insya Allah mobilnya kenceng jadinya ya. Itu buruk atau barok. Diceritakan akhirnya dia bersolawat, dialah dipilih oleh Nabi, oleh malaikat Jibril. Inilah pilihannya, ya Allah. Bahkan mereka bapak berlomba-lomba untuk dinaikin punggungnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu buruknya goyang Pak, goyang. Ya buruk, kuf, kata Jibril. Buruk, diam. Ya, fokokan Nabi, di atasmu ada Nabi. Ternyata buruk itu goyang kegirangan karena ditaikin oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ada qasidahnya tuh tentang buruk Isra Mi'raj. Ya, ulama Arab kalau kejadian ada sesuatu kejadian pasti bikin qasidah Pak. Kayak Rubibil Mustafa. Jadi juga bulan Rajab ada qasidahnya. Qasidahnya diambil dari doa Nabi di bulan Rajab. Riwayat Imam Bazar dan Tabrani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban
sampaikan kami ke bulan Ramadan. Burungnya saja dibikinin qasidah, karena burung itu goyang-goyang sampai diomelin sama Jibril. Maksud diomelin itu ya burung puff. Nah Jibril itu sering ngomelin sesuatu Pak. Dalam riwayat yang sahih Bukhari loh, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Jibril untuk ngomelin gunung Uhud. Gunung Uhud. Karena gunung Uhud itu bergoyang ketika Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar naik ke atas gunung Uhud. Itu bergoyang. Ya Uhud, uhibuni wa uhibukum. Uhud, saya tahu kamu cinta saya dan saya mencintai kamu. Diam. Sesungguhnya di atasmu ini ada satu orang khalifah, ada seorang bertakwa yaitu Abu Bakar, dan seorang musyahid yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab sudah ditaksir oleh Rasulullah waktu naik di atas gunung Uhud, ada orang yang akan mati syahid. Makanya Umar bin Khattab gak kaget waktu dia dituncap oleh Abu Lu'lu'ah. Oke, Abu Lu'lu'ah dari Bani Maktum ditunjuk dari belakang. Umar bin Khattab gak kaget. Ditanya, wahai Umar, apakah kamu membenci? Tidak, saya tidak membenci kepada Abu Lu'lu'ah. Saya membenci perilakunya karena terhasut politik. Ingat, Ibnu Mujam, Abu Lu'lu'ah yang nusuk Umar bin Khattab, bapak-bapak sekalian, itu bukan PKI, itu bukan Nasrani, itu bukan Yahudi, bukan, penghafal Quran. Yang luncep Umar bin Khattab, penghafal Quran. Ibnu Mujam, Abu Lu'lu'ah, Allah Al-Qattan. Kita berpikir, ya Allah, betapa bejat itu politik saat itu. Abu Lu'lu'ah bukan orang dari Yahudi yang dari mana-mana. Ada yang mengatakan memang dia orang Yahudi, tapi dia penghafal Quran, masuk ke sela-sela politik umat Islam, tercampur aduk masalah kekhalifahan setelah Abu Bakar. Kemudian zakat yang menggompleng zakat sama Umar bin Khattab dihajar. Siapapun yang meninggalkan zakat di zaman Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian membangkang setelahku, maka pedangku akan berbicara. Nah, Abu Lu'lu'ah ini dihasut oleh sekitar orang-orang di perang Siffin, murtadin. Dia bilang apa? No, Umar udah mulai bertingkah dengan tingkah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad. Ingat tuh, seolah-olah Umar bin Khattab itu keluar dari undang-undang, dari UUD 1945 kalau gitu ya. Suka begitu orang ya, menghasut secara politik orang-orang yang dianggap beda pandangan, dianggap beda ideologinya. Maka saat itu halal membunuh Umar bin Khattab. Akhirnya dipilih orang terhebat. Ternyata kita akan bertanya, kok bisa Umar bin Khattab ditunjuk dari belakang? Karena Abu Lu'lu'ah Ibnu Mujam ini orang yang ahli ibadah. Dia yang nusuk Umar bin Khattab. Ahli ibadah Pak, sholatnya di belakang Umar bin Khattab. Ya, sampai hati nggak ada nusuk dia nih. Sampai hati nggak ada nusuk dia. Sampai hati saat politik meracunimu, siapa pun jadi musuh. Allah. Makanya saya termasuk, maaf, saya termasuk, bila bapak tanya saya termasuk belum pas, bukan gak setuju dengan khilafah Islamiyah yang digadang-gadang. Karena memang PR-nya masih banyak, politiknya belum matang, ekonominya masih numpang, ya undang-undangnya masih absurd, masih pakai KUHP, bukan undang-undang Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya bukan gak bisa, khilafah Islamnya masih banyak PR-nya. Wong di zaman Umar bin Khattab dia aja dibunuh karena politik. Politik Islam Pak, penuh dengan darah. Hasan, Husain, Karbala, Syiah, dipenggal kepalanya Husain. Politik. Utsman bin Affan, salah satu yang bikin Utsman bin Affan dibunuh kenapa? Karena mereka menuntut darah Umar bin Khattab. Coba baca itu dalam bukunya Siregar, namanya Husain Siregar, dosen yang anak buahnya Azumadi Azra. Masya Allah, kita kalau baca Pak, subhanallah, itulah kuat Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Yang membunuh Umar bin Khattab, yang paling sholat di belakang, yang paling rajin lagi.
Karena bisa dihasut secara politik, dia bunuh. Allahu Akbar. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuk daripada gambaran Islam yang kalau dilihat bentuk pemerintahannya juga masih mentah. Bahwa khalifah betul terjadi, khalifah Umar, khalifah Abu Bakar, khalifah betul terjadi. Secara absolut kepemimpinan terpusat, tidak ada korupsi, semua zakat tidak ada betul. Tapi bahwa secara hukum pemerintahnya ternyata banyak permusuhan, pertikaian dan lain sebagainya. Berarti belum matang. Makanya Madinah pindah ke mana? Ke Turki, dinasti Ottoman. Bukan di Madinah lagi. Ya, terakhir 1908. Jatuhlah dinasti Ottoman. Baru yang terakhir yang di belakang Al-Fatih. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi PR besar. Dan bulan Rajab untuk mengakhiri pertemuan kita agar semuanya kemudian semangat ibadah, ya, semangat untuk berlomba-lomba. Tanya seterusnya itu udah berapa juz? 2. Wah, saya harus kejar 3 gitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam kejahatan. Nah, ini bulan Rajab, bulan yang kita doa sekarang. Mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur sampai bulan Ramadan. Bahkan melalui bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan aja. Ada orang, ya mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan meninggal karena dia mintanya cuma sampai bulan Ramadan. Dia bilang di awal, di tengah, sama di akhir. Takutnya dia nuntut Israel, gue kan mintanya sampai habis. Ya ngomong dong doanya sampai habis ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna uluman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran wa barakan fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla yastami'una al-qur'ana yastami'una al-haditha wa asaril ulama. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fa inna ila rabbina turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil